Mereka justru mulai menggertak balik nih. Kabarnya Hasto udah nyiapin sejumlah video yang bakal mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. Ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Jumpa lagi dengan saya di channel Spontan ID. Pada kesempatan kali ini saya akan kembali membahas seputar Hasto, yang mana KPK mempunyai peluang besar untuk memanggil ketum PDIP ini, yakni Ibu Megawati, untuk diperiksa terkait kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Nah, entah seperti apa ini kebenarannya, langsung kita tonton bersama-sama. Setelah Hasto, KPK kabarnya bakal sasar Megawati terkait kasus Harun Masiku. Jadi setelah ditetapkannya Sekjen PDIP Hasto Kristianto jadi tersangka KPK, dinamikanya jadi makin seru nih. Kabarnya KPK berpeluang bakal manggil ketum PDIP Megawati Soekarno Putri untuk diperiksa. Juru bicara KPK Tessa Mahardika bilang, peluang pemanggilan itu katanya karena Megawati menandatangani surat yang berkaitan dengan proses PAW Harun Masiku. Tapi Tessa bilang, pemanggilan itu hanya akan dilakukan jika penyidik merasa membutuhkan keterangan dari Megawati. Jadi hal itu bakal dikembalikan ke penyidik. Apakah Presiden kelima Republik Indonesia itu dipanggil atau tidak? Nah, tapi PDIP nggak kehabisan cara nih buat terus melawan. Mereka justru mulai menggertak balik nih. Kabarnya Hasto udah nyiapin sejumlah video yang bakal mengungkap berbagai kasus dugaan korupsi para petinggi negara. PDIP yakin kalau video itu dirilis, maka masyarakat mungkin bakal kaget dan bisa mengubah peta pemberantasan korupsi. Juru bicara PDIP Guntur Romli bilang bahwa video tersebut nggak hanya asal menyebut nama-nama para petinggi negara di kasus korupsi, tapi juga disertai bukti-buktinya. Guntur mengaku udah nonton video-video itu dan dia yakin bakal bikin gempar dan bisa mengubah opini publik. Waduh, kok malah jadi runyam terkait kasus Hasto ini. Harusnya jika Hasto memang betul-betul mempunyai sebuah video terkait para pelaku koruptor di negara kita ini, harusnya ia tampilkan atau sampaikan ke Bapak Prabowo, yang mana saat ini Bapak Prabowo memang lagi gencar-gencarnya mencari para pelaku koruptor di negara kita ini. Kok malah disimpan, ia katanya ingin gunakan untuk dijadikan serangan balik terhadap lawan-lawan politiknya. Aduh. Oke, langsung kita tonton video selanjutnya, yang mana ini terkait Hasto, yang katanya foto Hasto ini hilang dari website resmi PDIP. Seperti apa kebenarannya, langsung kita tonton videonya. Usai ditetapkan jadi tersangka KPK, foto Hasto hilang dari website resmi PDI Perjuangan. Sekjen PDIP Hasto Kristianto telah resmi ditetapkan KPK sebagai tersangka di kasus suap ex-caleg partai mereka sendiri, Harun Masiku. Menariknya, wajah Hasto tak lagi terpampang dalam susunan struktur DPP di situs resmi PDIP. Waduh, pertanda apa ini ya? Kenapa dihilangkan foto Pak Sekjen di website resmi mereka sendiri? Coba kalian browsing di pdiperjuangan.id/struktur DPP dan buktikan sendiri. Bahkan KPK melarang Hasto dan keluarganya untuk pergi ke luar negeri demi memudahkan berlangsungnya proses hukum yang kondusif dan kooperatif. Selang beberapa hari, beliau menggelar konferensi pers yang menyinggung figur pecatan anggota dari PDI Perjuangan yang menjadi sumber semua kekacauan ini. Yang tak lain dan tak bukan adalah Bapak Insinyur Haji Joko Widodo. Namun di video tersebut mereka tidak berani menyebut nama Bapak Jokowi. Namun, masyarakat umum apalagi netizen Indonesia sudah memahami kemana arah argumentasi beliau. Bahkan pemerintahan Presiden Prabowo ikut disentil. Mari kita simak video klarifikasi tersebut. Bagaimana demokrasi harus ditegakkan. Bagaimana suara rakyat tidak bisa dikebiri. Bagaimana negara hukum tidak bisa dimatikan, dan bagaimana watak kekuasaan yang otoriter, yang menindas rakyatnya sendiri harus dihentikan demi cita-cita Indonesia merdeka, demi rakyat berdaulat bisa berserikat, berkumpul dan menyampaikan pendapatnya. Maka penjara pun adalah suatu jalan dan bagian dari pengorbanan terhadap cita-cita. Ketika muncul berbagai intimidasi agar tidak dilakukan pemecatan terhadap sosok yang memiliki ambisi kekuasaan sehingga konstitusi pun sepertinya mau dilanggar dengan perpanjangan masa jabatan
3 periode ataupun perpanjangan masa jabatan itu, maka demi konstitusi Ibu Mega kokoh berdiri menjaga demokrasi. Dan ketika aparat penegak hukum digunakan dengan segala cara untuk melakukan intimidasi, sumber-sumber daya negara digunakan demi kepentingan politik praktis, maka pilihan untuk menghadapi tembok tebal kekuasaan itu wajib dilakukan oleh kader-kader PDI Perjuangan. Risiko apapun siap kita hadapi dengan kepala tegak dan mulut tersenyum. Terima kasih, merdeka. Luar biasa pidato Pak Hasto ini. Seolah-olah berjuang atas nama rakyat, tapi rakyat yang mana dulu? Bahkan, banyak dari masyarakat Indonesia yang sudah tidak percaya lagi dengan partai kalian. Dengan menyebut pemerintahan yang otoriter, penindas rakyat harus dihentikan. Apakah kabinet merah putih yang kalian maksud? Setelah kalian serang dengan narasi kenaikan pajak 12 kemarin, hingga Bapak Jokowi yang sudah purna tugas, kalian fitnah kalau beliaulah yang meminta jabatan 3 periode? Padahal beliau sudah mengatakan tidak mau. Apakah semua fakta ini kalian tidak mengetahui atau lupa? Ada yang ngomong presiden dipilih 3 periode, itu ada 3 menurut saya. Satu, ingin menampar muka saya, ya. Yang kedua, ingin cari muka, padahal saya sudah punya muka. Yang ketiga, ingin menjerumuskan. Itu aja. Jokowi. Konstitusi tidak memperbolehkan ya, sudah jelas itu. Dan sekali lagi saya akan selalu taat pada konstitusi dan kehendak rakyat. Jadi bagaimana menurut kalian? Apakah masih mempercayai narasi atau argumen buruk terhadap Bapak Jokowi dan Presiden Prabowo? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih. Jadi itu Bapak, persiapan 1, 2, sekali lagi 1, 2. Coba. Terima kasih. Baik-baik ya. Iya Pak. Yuk. Berat. Ya begitulah itu tadi terkait video yang mana katanya KPK mempunyai peluang besar untuk memanggil Ibu Megawati untuk diperiksa terkait kasus Harun Masiku dan Hasto Kristianto. Dan yang kedua terkait foto Hasto Kristianto sebagai sekjen PDIP yang tiba-tiba hilang dari website resmi PDIP. Entah ada apa ini sebenarnya, apakah hilang dengan sendirinya atau memang sengaja dihapus ya. Terkait hal ini langsung kita cek bersama-sama. Kita cek PDI, nah ini PDI Perjuangan. Ini website resmi PDI Perjuangan ya. Nah, kita tunggu dulu. Kita cek bersama-sama. Di mana ini? Nah, kok lelet ya. Nah, kita coba lagi. Nah, garis 3 partai. Di mana ini guys? Partai, struktur. Nah, di sini pengurus, ketua umum, Megawati ada. Ini Ibu Megawati ada. Yang kedua sekretaris jenderal. Beneran nggak ada. Hasto Kristianto, fotonya nggak ada memang. Terus sekjen bidang internal, ini ada. Ini bendahara umum ada.
wakil bendahara ada fotonya, bidang ekonomi, bidang pemuda, bidang politik. Nah, ini Ibu Puan Maharani. Terus bidang keanggotaan dan organisasi. Nah, ini Bapak Bambang Pacul, Bambang Wuryanto, bidang pemenang pemilu. Waduh. Terus ada, ini ada semua fotonya guys. Langsung kita cek lagi. Memang nggak ada. Tuh. Berarti bukan hoax ya terkait foto Hasto Kristianto yang tiba-tiba hilang dari website resmi PDIP. Ini nyata berarti guys. Tuh. Memang nggak ada. Kalau memang error harusnya kan paling tidak lah hilang 3 atau bahkan bisa hilang semua. Kok ini tiba-tiba hanya hilang foto Hasto Kristianto. Dan kebetulan saat ini Hasto Kristianto ini mempunyai kasus terkait Harun Masiku. Apakah ini memang kebetulan atau memang disengaja dihapus? Ya, saya rasa cukup dulu sampai di sini. Terima kasih teman-teman telah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.